terbuka. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu, atau kitab Fathul Qorib, atau kitab fikih lah secara keseluruhan, kalau ada orang nggak sholat sengaja, maka itu harus dibunuh. Entek kabeh toh. Lelek moro itu dipraktekkan kan entek kabeh. Apalagi misalkan yang tentang perempuan-perempuan itu kan mesti mendiskreditkan perempuan. Oh itu oleh aktivis-aktivis gender, oh itu ditentang banget. Termasuk maksud saya masuk ke hadis ini, konsep kepemilikan harta zaman dulu dengan zaman sekarang dalam berumah tangga itu sudah berbeda. Sekarang itu ada istilah harta gono gini. Enggak kan? Lalu sekarang perempuan itu berkarir banyak. Sopo itu Kiki tak akan nulis tentang perempuan, wanita berkarir dalam ini Kiki. Oh iya, tak suruh nulis gimana sih konsep wanita karir dalam Islam itu. Sekarang kan wanita-wanita itu berkarir dan itu terus akan digenjot bagaimana para wanita itu biar tidak didiskreditkan. Makanya di dalam aturan undang-undang itu setiap partai itu minimal dia harus punya calon anggota DPR itu yang perempuan itu 30%. Jadi harus ada perwakilan perempuannya 30%. Suwe-suwe itu, lek wis 30% menguasai parlemen, itu suwe-suwe 50%. Suwe-suwe sing lanang 30%. Banyak orang top sekarang di Indonesia yang perempuan itu. Pernah punya presiden perempuan Megawati, punya menteri keuangan siapa? Sri Mulyani. Oh itu pinter itu ya, pinter banget ya. Terus menteri luar negerinya itu Bu Retno itu pinter banget. Dua wartawan, jurnalis koyok Najwa Shihab. Winter kan banyak sekali sekarang ini. Loh, konsep-konsep begitu kemudian orang-orang seperti itu dicekoi. Dunyomu itu wae bojomu kan ya gak mungkin. Lo aku nyambut baik dewe, aku berkarir sendiri, ini hasil saya sendiri, lalu kemudian ujuk-ujuk jadi wae bojoku kan gak mungkin gitu. Nah itu kan sudah agak berubah dengan hukum-hukum yang teks-teks, sehingga kita butuh cara yang wise, yang bijaksana di dalam menjelaskan tentang teks-teks yang klasik itu tadi, sehingga kemudian tidak bertentangan dengan modern, dengan perkembangan terkini. Walil khazini lan iku tetep kadune wong kang njogo, penjaga yang menyimpan harta itu, mislu dzalika utai padane mengkono-mengkono ajru. Sama, siapapun yang bertugas di rumahnya ya tetap dapat pahala. La yang kusu ora nyudo sapa ba'dhum sebagiane mar'ah, zaud lan hozin, 3 orang kan tadi. Mar'ah, zauj lan huzin min ajri ba'din saking ganjarane sebagian kang liya syai'an ing suwiji-wiji. Rawahu Syaikhani an Aisyah. Sama seperti gini, misalnya kayak saya di rumah. Saya kan mempersilahkan siapa saja yang mau makan gitu ya. Itu saya dapat pahala. Istri saya dapat pahala. Sing melok blonjo ya oleh pahala, sing nang pasar oleh pahala, sing masakno oleh pahala. Pola pikir begini ini harus pola pikir begini harus, jangan mentang-mentang aku golek ganjaran dan seterusnya. Jangan begitu. Siapapun yang bergerak di dalam memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia mendapat pahala. Contoh misalnya sampai lek tahlilan atau apa lah ya. Oh jangan jegidek, tahlilan meneng. Salah dek ngarep dewe, dek di dalam dia duduk di dalam. Ono wong ngiterno apa jenenge iku piring meneng ae. Ya aku ustaze mosok pantes nyekel ngono kan. Pantes iku nyekel mriki.
Jadi ana wong apa jenenge nganu piring belas orang mudik ngono. Ana wong bingung ngedum aku wae ya meneng ae ngono lho. Jupuk, dijupuk ya dianu bisa. Nek perlu melok kora-kora. Gak mulai-mulai Ustaz. Lah itu pahala itu. Kita ikut mengangkat itu ya, ikut mengangkat piring apa namanya nasi itu diberikan kepada kan berarti itu sudah dapat pahala gitu. Ikut mengangkat gelasnya itu gelas air itu dikasihkan ke orang itu dapat pahala. Jadi abwabul khair itu banyak sekali. Tidak harus kita yang memiliki harta. Harta orang lain dia mau bersedekah kita bantu mendistribusikan itu kita dapat pahala gitu dapat pahala. Idza tasa'aba nomor 79 atau 80 berarti. Idza tasa'aba nalikane nopo langopan atau menguap, jika menguap sapa ahadikum salah siji sira kabeh, kalau salah satu di antara kalian langopan menguap, falyadok mongko becik nyeleh sapa ahadukum yadahu ing tangane ahadukum ala fihi ing atase cangkeme ing atase mulute ahadukum. Kalau langopan menguap maka tutup dengan tangannya. Wala ya'wilan ojo nyuwara sapa ahadukum. Ojo wah. Omongane di lagu. Wis gak usah. Fa inna syaitana krana satune setan iku yadhaku guyu sapa setan minhu saking niku al ayyu ya'wi. Minhu saking ya'wi. Nek ana wong nek langopan iku nyuwara, maka setan guyang-guyu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Saya tidak tahu ya, karena tidak membaca apa namanya teks-teks tentang kitab agama lain. Tapi kalau kita lihat di dalam agama Islam itu kan Islam itu detail banget, sampai ke hal-hal yang remeh-temeh itu dibahas ya. Langopan dibahas, lebu jejing dibahas, metu jejing dibahas, dan hal-hal itu kan semua ada aturannya. Ada juknisnya, juklak, juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ida tambanalikane sempurna apa fujurul abdi lacute kawula lacute wong lacute kawula jika kejahatan seseorang itu sudah sempurna, jadi lek wis wajing tenan, mafia, malaka mongko miliki sapa abet, malaka mongko miliki sapa abet ainaihi utawa menguasai sapa abet ainaihi ing meripat lorone abet. Jika wis wajing tenan wong iku, maka dia bisa mengendalikan kedua matanya. Fabaka mongko nangis sapa abet, fabaka mongko iso nangis sapa abet bihima kelawan ainaihi mata syaa ing dalem kapan-kapan karep sapa abet. Paham? Begini, kalau orang itu kejahatannya sudah sempurna, apa wis dilakoni? Zina wis, bentum wis, nyolong wis, mateni wong wis sembarang kali wis, nipu wis bolak-balik. Maka dia dengan mudah bisa mengendalikan kedua matanya untuk menangis. Itulah tangisan buaya. Maksudnya hadis ini apa? Begini, orang menangis itu belum tentu dia baik gitu. Boleh jadi dia menangis karena dia itu modus, gak tulus. Banyak yang model-model begitu itu kan banyak. Apa mana musim kampanye kok nangis? Kan ya mek golek swara. Kan bukan murni untuk apa namanya nangis sedih itu enggak gitu. Itu golek swara. Lek ono khotib kok ndonga ambek nangis, iku golek amplop. Jadi tambahi amplop ya tidak perlu. Makanya kalau di dalam apa namanya hadis yang lain itu sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 orang yang dinaungi Allah itu diantaranya kan rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu,
orang yang zikir kepada Allah di tempat sepi sendirian lalu nangis. Dudu di panggung itu. Hadisnya itu kholian, ngono lho. Dudu di panggung, dudu di mimbar. Karena kalau sudah di mimbar itu ya mesti orang akan punya anggapan macam-macam. Tapi kalau sampai sendirian nangis itu luar biasa. Di dalam Hilyatul Auliya misalkan ya, ada penjelasan begini, ada hadis begini. Hal yabkil munafik, apakah orang munafik itu bisa menangis? Nabi kemudian mengatakan faqala yabki min ra'sih, ya matanya bisa menangis. Fa amma qalbuhu fala, tapi hati tidak. Ya, berarti kan modus kan gitu. Modus. Di dalam Quran ada kasus yang begitu, tangisannya itu modus. Tangisannya siapa? Saudaranya Nabi Yusuf. Oh, saudara Nabi Yusuf dijak dulin nang di ke hutan, terus habis itu diuncalno nang sumur, pakaiannya diambil, ya kan? Terus dikasih darah hewan gitu kan, darah hewan. Apa katanya Al-Quran? Faja'u abahum isya'ay yabkun. Kemudian mereka datang kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Ayub, ya. Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub. Isya'an pada waktu malam, ia pun sembari menangis. Ini tangisannya tulus apa modus? Ya modus loh, wis jelas wis. Berbuat jahat kepada Yusuf, baru sih menangisi. Menangisi apa kan? Paham maksudnya ya? Ini maksudnya hadis ini tadi. Idza tamma fujurul abdi malaka ainaihi fabaka bihima mata sya'a. Maka tidak perlu kemudian kamu tertipu oleh tangisan orang. Jadi orang nangis ya disawang kan, dikai tisu. Monggo niki tisune, didelok ae. Karena kita tidak tahu sejatinya gimana. Rawahu Ibnu Adi an Uqbata ibni Amirin. Idza taraka nalikane ninggal sapa abdu kawula addu'a ing donga lil walidaini maring wong tuwa lorone fa innahu mongko sak temene abet iku yang qatiu dadi pedhot anhu saking abet apa arrizqu rizki. Rawahu Dailami. Jika seseorang sudah enggan mendoakan kedua orang tuanya, maka pasti rezeki orang itu akan terputus. Mulane wong iku angger sampean delok wong sugih, wong top iku mesti mereka itu tidak berbuat jahat kepada kedua orang tuanya. Mesti wong sing bekti nang wong tuwa loro. Jadi didoakan orang tuanya. Idza jama'a nalikane jima sapa ahadukum salah siji sira kabeh 82. Idza jama'a nalikane jima sapa ahadukum salah siji sira kabeh imratau ing bojone ahadukum fala yatanaha mongko ojo nyingkrih sapa ahadukum hatta takdia hingga nekani sapa imro'ah hajataha ing hajate imro'ah. Lek jima niki kan jane yo gak perlu didetail-detailno yo kan sampean yo durung balik. Nanti kalau sudah punya istri, kalau berhubungan ojo egois. Ya. Lek bojone durung puas ya ojo moro ditinggal. Wangger wis mari insal marang alih. Rokokan, ngopi bojone tengah-tenguk bingung. Paham maksudnya ya? Hatta takbiya hajatah kama yuhibbu kaya oleh demen sapa ahadukum ayyab dia ing ento nekani sapa ahadukum hajatahu ing hajate ahadukum. Sebagaimana dia ingin puas, istrinya juga ingin puas. Rawahu Ibnu Adi an Talqin saking Talq. Idza hadartum nalikane 83 idza hadartum nalikane hadir sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh. Jika kalian hadir kepada orang yang mati, maksudnya takziah, fa'aumidu mongko nopo memejamkan nopo meremaken sira kabeh albasara ing peningale mautakum niku.
maka tutuplah mata jenazahnya tadi. Pas mendelik ini ya ditutup matanya. Fa innal basara krana sak temene peningal iku yatbau anut apa basar arruha ing ruh ing nyawa. Karena mata itu dia mengikuti keluarnya nyawa. Wa qulu lan ngucap sira kabeh khairan ing kebagusan, dan ceritakan yang baik-baik tentang jenazah itu. Fa innal malaikata krana sak temene malaikat iku tu aminu ngamini sapa malaikat alama ing atase barang yaqulu kang ngucap ing ma sapa ahlul mayyiti keluargane mayit. Karena malaikat itu mengamini apa-apa yang diceritakan oleh keluarga mayitnya itu. Diceritani sing api-api. Nah, kalau dalam keterangan kitab-kitab tasawuf itu kan begini. Sampean jangan kalah dengan tanah. Tanah itu dia bisa menutupi kebusukan mayit. Masa kamu yang berakal tidak bisa menutupi kejelekan mayit? Jadi eleoyopo yojo diceritakan. Rawahu Ahmadu an Shaddad bin Aus. Idza hakama nalikane ngukumi sopal hakimu hakim fajtahada mongko ijtihad sapa hakim fa asaba nuli bener sapa hakim falahu mongko iku kaduwene hakim ajroni utai ganjaran loro. Orang kalau berijtihad misalkan hakim maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama lan nalikane ngukumi sapa hakim fa nuli luput sapa hakim setelah berijtihad ternyata keliru keputusannya, falahu mongko ikut kedue hakim ajrun utai ganjaran wahidun kang siji. Ganjaran atas apa? Atas proses berpikirnya. Di sini kita belajar tentang apa? Bahwa proses itu diapresiasi oleh Islam, gitu. Jadi orang delok hasil itu, delok prosesnya, meskipun gagal tetap prosesnya itu dapat pahala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Idza khatama nalikane khatam 85 idza khatama nalikane khatam sapa al abdu kawula al Qur'ana ing Qur'an, jika seseorang khatam membaca Qur'an shalla mongko maca selawat mongko dongaaken alaihi ing atase abad inda khatihi ing dalam nalikane khatam al Qur'an sapa situna suwida apane alfa malakin 1000 malaikat. Maka kalau kita sedang khatam Quran, sudah menghatamkan Quran, akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Nah dulu Yai Anwar, Allah yarham, itu punya tradisi. Yai Anwar itu kan mungkin seminggu sekali ya, atau seminggu sekali kemungkinannya, atau 3 hari sekali mungkin. Itu kan khatam Quran. Setiap khatam itu mesti ngei nang putune atau nang arek ngei duit. Mesti ngei duit ke selamatan, kita selamatan. DKI, ya zaman biyen ya mungkin 50 rupiah ngono wis gede kan ya, 50 rupiah dikasih. Rawahu Dailami an Amr bin Syu'aib. Sampean mondok iku yo tau hatam Quran apa? Rada iskal aku. Kadang kayak semangati ngene ke awal-awal ya. Maca Quran kok ke pertengahan blehar. Sampai Ramadan mari durung khatam. Sing guyune banter sing nglakoni. Ayo, ada yang belum dapat 1 juz pun. Ini sudah 2 hari. Oh no. Ada sing wis oleh separuh. Sampai 1 juz itu berapa menit? 30 menit. Mohon nyampe 30 menit. Diluk ta ya. Lho iku lek jagongan lho. Duwi lu wis 2 jam. Iki awak dhewe lek jagongan lho cakro lho. Sampean misalnya jam 10 wis apa mari ngaji terus wis kemulan cerita-cerita jam 11 cerita-cerita maneh mek koncone rasan-rasan jam 12. Kok cepet men ngono. Maca Quran kok krasa suwe. Idza kharaja nalikane metu sapa hadukum 86 idza kharaja nalikane metu sapa hadukum salah siji sira kabeh ila safarin maring perjalanan.
Jika seseorang di antara kalian keluar melakukan perjalanan atau bahasa saiki niku traveling, healing, falyuwaddi mongko becik pamitan sapa ahadukum ikhwanahu ing pira-pira dulure utawa kancane ahadukum. Ya pamitan nang kanca-kancane. Aku tak budal dan seterusnya. Dan keluar melakukan perjalanan itu diapresiasi oleh Quran. Teman bisa cek ya, mungkin ada sekitar berapa 14-an kalimat fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, siru, dan yang istiqoq itu kira-kira dapat famsu fi mana biha wa kulu min rizqihi dan seterusnya. Itu kan dianjurkan untuk untuk melakukan perjalanan gitu. Dan kalau melihat para nabi itu mesti mereka pernah melakukan perjalanan lintas negara. Nabi Muhammad pernah ke Syam dan beberapa negara yang lain. Nabi Ibrahim dari Palestina kemudian ke ke Mekah, ya kan, untuk menaruh istri Hajar dan anaknya Ismail. Dan nabi-nabi yang lain itu punya tradisi begitu. Sehingga ya tidak masalah kalau kita kemudian punya punya uang terus mari ngono dulin nang ndi. Itu tidak apa-apa. Gak duit, yo go sepeda pacar. Lho iso teko rek. Saiki iki ono maneh sing tas budal oleh setengah bulan lek. Suami istri dia naik sepeda pancal mau ke Mekah, katanya 9 bulan. Ditakoki ngono iku mbek wong-wong mbek netizen. Terus uangnya dapat dari mana? Oh, gak ngerti wong iki. Bahwa kalau orang melakukan seperti itu sponsornya banyak banget itu. Iku iso mampir nang di oleh duit iku. Gak usah nyambut gawe misalnya. Apa nyambut gawe ini? Gawe konten. Gawe konten perjalanannya itu. Pun. Fa inna Allah karena saat temani Allah iku ja'ilun dadekaken fi du'aihim ing dalem dumane ikhwan al barakata ing barokah. Jadi pamitan kalau mau bepergian. Apalagi kok bepergian naik pesawat. Ojo meneng, ojo kudu kondo. Saya misalkan, saya kan kalau misalkan naik pesawat saya mesti bilang entah ke keluarga Probolinggo, ke keluarga di Malang, saya mesti bilang menyertakan tiket pesawatnya. Wedi apa? Moro ceblok gak ono sing ngerti ngono lho. Paling enggak lanang arek-arek kondo iki jadwalku, nomor penerbanganku ngene. Golek misale ono berita kok nomor iku kemudian hilang dari radar, ceblok nang laut, ya berarti aku mati ngono kan. Lek mati iku oleh asuransi. Kan lumayan nang anakku ngono kan. Saya yang kemarin itu yang Agustus itu kan umroh ya. Umroh itu ada 40 berapa ya? 40 berapa jamaah kan, ada yang belum pernah naik pesawat kan. Terus bingung. Manasik iku sing dibayangno iku duduk ya apa kok di Ka'bah ya apa ibadah enggak sing dibayangno. Ya napa kula lek numpak pesawat? Ya napa kula lek numpak pesawat? Sampai saking gregeten aku. Terus tak jelasno pas manasik. Ngeten nggih para rawuh Bapak Ibu, mangke lek numpak pesawat boten usah kepikiran. Untuk misale jatuh rutuh mati, ampun ngoten. Lek ceritakan itu. Lek misale rutuh mati, gak mungkin cacat. Kan gak mungkin untuk dhuwur terus sampai nang isor cacat gitu. Lek cacat ya soro rek. Kan akuran mati langsung. Paling gak terbakar, hancur kan. Gak usah bingung. Mangke di belakang itu anak-anak kita akan dapat asuransi. Lek boten salah niku sak M. Nah, lumayan toh. Anaknya oleh sak M. Waduh nyenengan iki. Daripada kita bingung kan ya. Lek naik pesawat itu enggak usah dipikirkan, naik pesawat sudah naik gitu ya, pakai headset wih langsung turu engko wae mangan tangi, wae nang jeding tangi, mau turu maneh engko 10 jam lek roro wis tutuk Jeddah ngono. Lek kayak numpak terus bingung mikir yo nopo lek rutuh. Waduh, oso. Iya. Iya gak enjoy ngono. Gak enjoy. Kowe turu ae. Maksud kate lapo maneh ngono.
Kate jogging ya gak iso. Kate apa ya turu ya ngene rek. Ngene dicak-cakan boten pun kesel kula. Kok tangi-tangi wis tutuk jedah ngono. Enak ya sana. Nek misale gak tangi wis tutuk kuburan ya gak apa-apa kan. Gak kroso kan. Rawahu Ibnu Asakir an Zaid bin Arqam 87. Idza dakhala nalikane mlebu sapa ahadukum salah siji sira kabeh ilal qaumi maring kaum. Jika kayak begini nih, ada orang yang datang, kemudian ya ada yang terlambat mungkin ngaji, fa'usi amongko dijembaraken sapa lahu maring ahadukum, kemudian dikasih tempat. Jadi dia datang terlambat terus dikasih tempat oleh orang-orang. Fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahadukum, ya sudah. Silakan duduk di tempat yang disediakan. Fa inna ma hiya mongko angin pestine utawi niki utawi napa ber tausiah nggih. Tausiatul majlis iku karomatun kemuliaan minallahi saking Allah. Jadi dikasih tempat yang spesial itu berarti dia dimuliakan oleh Allah. Akrama muliakan hu ing ahadukum biha kelawan niki karomah utawa tausiah tadi sopahu dulure ahadukum al muslimu kang muslim. Fa illam yusa mungko lamun ora dijembaraken apa lahu maring sapa lahu maring ahadukum, kalau tidak ada tempat lain atau tidak dikasih tempat yang kosong, gimana kalian dur mungko becik ningali sapa ahadukum au sa'aha ing luweh jembare napa majelis nih majalis ya tempat itu maksudnya luweh jembare napa berarti iya luweh jembare majelis ya luwih jembari ardu ya kena ya luwih jembari ardu apa nih makanan panggonane, maka lihat tempat yang masih tersedia di mana. Fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahadukum fihi ing dalem ausaahan, terus duduk di situ. Kalau di dalam hadis lain itu dikatakan la yuqimanna ahadukum ar-rajul min majlisih. Kalau sampai datang terlambat terus di situ sudah fase, maka jangan kemudian ono wong dikongkon ngadeg kon iki nggon lungguhku. Tak tendang bisa ya. Tidak boleh seperti itu. Walakin tafassahu wa tawassahu. Ya, silakan diadu sendiri. Kalau di dalam Quran itu ya napa? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum dan seterusnya. Rawahul Harisu an Abi Syaibah al-Khudri. Idza dakhala nalikan 88 idza dakhala nalikane mlebu sapa ad-dhaifu tamu alal qaumi ngatasé kaum dakhala mongko mlebu sapa dhaif birizkihi kelawan rizkine dhaif. Jangan khawatir kalau ada tamu. Tamu itu mesti membawa rizki sendiri. Ada jatahnya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja lan nalikane metu sapa dhaif kharaja mongko metu sapa dhaif bimaufirati dunubihim kelawan di ngapurane pira-pira dosane kaum. Dan kalau tamu itu pulang keluar, maka sahibul bait yang ditamoni itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, tamu itu mesti dia punya rezekinya sendiri. Anak punya rezekinya sendiri. Wong rokokan itu duwe rezekine sendiri. Kalau leren rokokan mesti gak duwe rezeki rokokan. Iya. Tak percaya. Misale kayak ada kiai rokok dia. Diundang rono rene ceramah. Kira-kira tuan rumah ini nyediakno rokok apa enggak? Mesti takok, rokok kiai nopo? LE. Kayak kadang nopo Samsu sing apa bungkus ireng yo. Wah, sing rapi. Wah, itu kok no LN telu Samsune lho. Dicetakno. Apa ya dintekno langsung ndek kono? Yo kiai modar itu. Langsung ya gak mungkin kan? Apa setelah rokok siji loro mari ngaji, apa yang dikatakan oleh tuan rumahnya kemudian? Monggo jenengan betul. Oh, ana rezekine. Lah saiki lek ngerti kiai ini gak rokokan, apa ya kate dikai rokok?
Kan tidak mungkin. Jadi perokok itu ada rezekinya sendiri menurut saya. Jangan punya pikiran, oh lek gak rokokan itu kan enak iso nabung. Lho lek wis gak rokokan gak iso nabung kon. Gak ono duit untuk itu. Lek dipikir kan rokok 30.000 sedina ngono kan ya, satu hari 30.000, satu bulan kan 900, 10 tahun, 10 tahun iso umroh. Ya gak begitu cara berpikirnya rezeki itu. Bon. Idza da'a nalikane ngajak sapa rajul wong lanang imratahu ing bojone rajul ila firasyihi maring lemeke rajul fa'abat nuli emoh sapa imro'ah. Kalau seorang suami mengajak istrinya kikuk-kikuk terus istrinya ndak mau, fabata mongko suwengi-wengi sapa rajul wa huwa hale utai rajul iku wadbanu kurik. Kemudian suaminya semalam suntuk wegel, orang ajar bojo. Wong gak head yo gak gelem ngene-ngene mentolo ngono rabimane. La'anat mongko nglaknati ha ing imro'ah sopal malaikatu malaikat hatta yusbiha hingga mancing isuk sapa rajul. Oh kena laknat kok. Tapi jangan kemudian yang begini ini langsung angger kon duwe bojo kok bojone di doktrin. Malah gak gelem jangan hati-hati dilaknat. Wengi-wengi gelem sampean dilaknat. Kalau di barat, di peradaban Eropa dan seterusnya itu kan sudah yang model hubungan relasi suami istri itu sudah diatur betul, bahkan sampai menjadi undang-undang. Istri kalau tidak mau diajak bersetubuh terus dipaksa oleh suaminya, itu suaminya bisa dilaporkan, itu bisa dianggap perkosaan itu, gitu. Karena kan mungkin soal istrinya pas capek, untungnya tradisi Islam itu hidupnya di peradaban timur kan ya. Jadi kan rodok nyambung dengan peradaban timur. Loh, kalau di barat berbeda itu sudah itu loh. Sudah berbeda betul. Jangan apa namanya? Tapi jangan dicekoi. Saya yakin Kanjeng Nabi enggak pernah ngelaknat bojone. Maksudnya misalnya gak gelem ya wis misalnya. Nabi itu kan Nabi itu membuat beberapa aturan yang secara verbal, secara lesan disampaikan. Ini begini suami, ini begini suami, ini begini. Tapi Nabi pernah tidak mukul? Tidak pernah. Pernah tidak Nabi semena-mena ke istrinya? Tidak pernah gitu kan. Nah, tindakannya itu hal lain gitu. Lalu kebanyakan para suami, para kiai, para habaib dan seterusnya ikut ndelok sing verbal ini, tidak melihat yang tindakan Nabi gitu. Tindakan Nabi luar biasa. Nabi kekancingan lawang ya wis turu dek emper ngono kan ya. Mana ada sekarang kiai ke habib ke ustad terus mulai pengajian bengi terus ketutupan ngono apa gak gedor-gedor lawang, apa gak bolak-balik telepon, apa gak misa-mesu, bojo gak gati, bojone golek duit sampai tengah wengi ngono gak dinteni turu wae batang. Masya Allah. Memang sulit. Makanya kalau kata Nabi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Itu sampean bisa cek bagaimana perilaku Nabi ke istri Nabi itu luar biasa, sangat-sangat wise, sangat-sangat romantis sebagaimana dalam lagu yang tentang Sayyidah Aisyah ya, berlari-lari. Untung nggak ono buku Khadijah singgawe tandingan lagu itu. Bun idadu iya nalikane diundang sapa ahadukum salah siji sira kabeh ilal walimati maring walimah. Ini tentu yang dimaksud adalah walimatul arus. Fal ya'ti mongko becik teko sapa ahadukum ha ing walimah. Kalau diundang walimah ya datang. Makanya kemudian dari sekian pendapat ulama itu yang wajib
datangi itu adalah walimah urus. Lek cara walimah hitan kan enggak kan gitu. Walimah apa lek pindahan omah akhirah apa kan kalau di dalam kitab fikih itu setiap makan dan ada momennya itu kan ada namanya sendiri gitu loh. Walimah hitan, walimah kate safari popo dan seterusnya itu ada sendiri. Mana yang wajib? Yang walimah harus. Cuma saya begini, ini dalam konteks pesantren, nanti kalau kamu sudah jadi ustaz, jadi pengurus, terus teman kamu menikah, pertanyaannya kemudian, apakah kamu itu wajib untuk menghadiri walimah teman kamu? Kalau berdasar teks, berdasar dalil yang ada ya wajib. Cuma teknisnya yang harus diperhatikan. Lha misale omahe di Surabaya, budal teko Malang, langsung sak bis, ustaz kabeh budal. Lah arek-arek terus apa sing nunggui? Ya ditunggu kiyaine. Oh, itu ngawur. Ya dibagi, yang berangkat pagi berapa orang, gitu loh. Nanti yang berangkat sore berapa orang, yang berangkat malam berapa orang. Jadi nanti itu sudah harus datang dan begitu. Jangan kemudian moro budal kabeh. Ya jangan. Idza dakhala nalikane mlebu sapa hadukum salah siji sira kabeh al masjid ing dalam masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, falyarka mongko becik ruku, mongko becik salat maksudnya ya. Mongko becik salat sapa ahadukum rakaataini ing rong rakaat. Qabla ayat lisa ing dalam sadurunge yen to lungguh sapa ahadukum, rawahu al jamaah. Jamaah itu berarti termasuk imam-imam yang 6 yang perawi kutubus sita itu sudah meriwayatkan ini semua. Ini tentang sholat tahiyatul majlis, masjid ya. Masjid. Kalaupun misalkan kita tidak sempat untuk tahiyatul masjid, maka diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 4 kali sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Cuma begini, kalau kamu itu ditakdir ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka begitu Anda masuk ke Masjidil Haram, itu yang diprioritaskan bukan sholat tahiyatul masjid, tapi yang diprioritaskan adalah tawaf, gitu loh. Mergo apa? Sampean tawaf gak iso di nggon liya. Lek sholat tahiyatul masjid bisa di masjid yang mana saja. Lah, yang begitu itu harus dianu. Ini kadang wong itu gak paham. Jadi anu ya sak repotan karena manasik itu kan hanya 3 kali, 2 kali, 4 kali. Ada orang itu kan terlalu awam banget dan seterusnya kan. Sampai gak ya repot, memang harus dituntun pelan-pelan dan seterusnya. Ya, jadi ini kita kalau di Masjidil Haram itu yang diutamakan adalah tawaf. Tawaf sunnah mawon. Ya, tawaf sunnah. Nah, kalau di Masjid Nabawi tidak apa-apa salat tahiyatul masjid. 9.2 idza dakhala nalikane manjing apa syahrul ramadhana bulan Ramadan futihat mongko dibuka apa abwabus samai pira-pira lawang langit wa ghulliqat lan ditutup apa abwabu jahannam pira-pira lawang jahannam neraka jahannam wasul silatis syayatinu wasul silat lan di kerangkeng dibelenggu dipenjara sapa syayatinu pira-pira setan rawahu syaikhani. Ini kita pas momennya bulan Ramadan. Ini pintu-pintu langit dibuka, tembuskan, langitkan doamu. Dari ustaz-ustaz itu, langitkan doamu. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Cuma kan ada iskal sebagaimana saya ngaji dengan teman-teman yang sudah lulus Mat Ali itu, ngaji kitabnya Profesor Ali Mustafa Yaqub itu. At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Cara memahami hadis yang benar. Di antaranya membahas tentang ini, membahas tentang apa sih maknanya sufidatit asyayatin, sulsilat syayatin. Setan itu katanya dibelenggu, tapi kan iskalnya kita, nyatanya di bulan Ramadan pun kejahatan itu ya masih banyak gitu loh.
Ini setan mana yang di penjara ini? Lah iya toh, sampean gak usah ado-ado, sampean nang gadang ngene iku yo. Ya wis akeh sing gak poso. Wis gak usah nang gadang lah, kadang yang di jero pondok ono sing gak poso. Ya akeh di jero pondok sing gak poso iku ya mbok alasane apa? Mungkin halangan lah ya. Itu gimana? Nah, kemudian Profesor Ali Mustafa Yakub itu dia membuat 3 asumsi ya terkait kasus itu tadi. Tapi ini bukan murni pendapatnya Profesor Ali Mustafa Yakub. Karena jauh sebelum itu sudah ada di kitab Allah Karim syarahnya Sahih Muslim Al-Muhkim kalau tidak salah yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Jadi apa yang ditulis di kitabnya Profesor Ali Mustafa Yakub itu dikutip dari kitabnya Al-Qurtubi. Apa? Yang pertama, jadi setan itu terbelenggu, tidak bisa mengganggu terhadap orang yang puasanya benar. Alladzi hufidha ala siyamihi dan seterusnya. Lek puasane asal-asalan ndak bener ya setan yang merajalela di kono. Apa maneh sing gak poso? Ya setan di kono. Yang kedua, setan sing dibelenggu iku sing top-top tok. Sing kelas-kelas mafia ngono. Lah sing biasa-biasa iku yo magang malahan. Kak PDL. Praktek dakwah lapangan. Ya malah akeh gitu. Entah yang ketiga apa saya lupa. Jadi ada tiga jawaban atas iskal yang terjadi. Kenapa fenomena itu kok banyak gitu. Fenomena itu kok banyak. Idza ra'a 93 idza ra'a nalikane ningali sapa ahadukum salah siji sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi yakrahu kang sengit sapa ahadukum ha ing ru'ya falyabsuk mongko becik ngidu sapa ahadukum an yasarihi saking kiwane ahadukum salasan kelawan ping telu. Jika di antara kalian ada yang bermimpi ya, ada melihat mimpi yang jelek, maka hendaklah dia ketika bangun kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Tapi delok sih ono bojomu tak gak kiwane. Ono bojomu ono konjomu kok idoni. Wal yasta'id lan becik amreh perlindungan sapa ahadukum billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan salasan kelawan ping telu. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir. Wal yatahawwal lan becik ngalih sapa napa mindah sapa ngalih sapa ahadukum anjam bihi saking lambunge utawa sisi ahadukum alladzi kana kang ono sapa ahadukum iku alaihi ing atase jambihi. Kalau dia pas tidur menghadap ke kiri, lambung kirinya apa sisi kirinya yang jadi tumpuan, maka ya pindah berarti sisi kanan yang jadi tumpuan. Rawahu Muslimun an Jabirin. 94 idza ra'a nalikane ningali sapa hadukum salah siji sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi. Yuhibbu kang demen sapa hadukum ha ing ru'ya. Jika seseorang di antara kalian bermimpi indah, bermimpi baik, fa innama hiya mongko angin pestine utawi ru'ya iku minallahi saking Allah. Maka mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmad mongko becik muji sapa ahadukum Allah ing Allah alaiha ing atase ar-ru'ya. Ucapkan alhamdulillah. Wal yuhaddis lan becik nyeritaaken sapa ahadukum biha kelawan ru'ya. Hendaknya itu diceritakan ke orang lain. Wa idza ra'alan nalikane ningali sapa ahadukum ghairu dzalik ing liyane mengkono-mengkono ru'ya yuhibbuha. Kalau yang dilihat itu mimpi yang tidak disenangi, mimma saking barang yakrahu kang sengit sapa hadukum hu ing ma, fa innama hiya mongko angin pestine utawi ru'ya iku minasyaitoni saking setan. Elek itu berarti teko setan.
falyasta'id mongko becik amrih perlindungan sapa ahadukum billahi kelawan Allah wala yadkuru lan ojo nyeritakno sapa ahadukum ha ing ru'ya li ahadin maring wong siji fa innaha krana sak temne ru'ya iku la tadurru ora bahayani apa ru'ya hu ing ahadukum, bukan ahad ya, hu ing ahadukum. Kalau jelek ya tidak usah diceritakan. Ya, ini bisa iya bisa enggak. Cuma begini menurut saya ya. Mimpi itu ya, kalau dia ada haddun nafsi kepada kamu, ojo cerita nang wong. Ya, ojo cerita nang wong. Tapi kalau dia ada keuntungan baik dan bukan untuk diri kamu, ya ceritakan. Gitu. Ceritakan. Jadi misalnya ngimpi panggih Romo Yai, ombik rap Romo Yai disuwuk terus sampai di top nanti misalnya, diceritakno ngalor ngidul. Lah, bareng misalnya sampean ngimpi dirawi Yai Bat, terus Yai kondo ojo macam-macam nang Sahrizal. Sahrizal itu santri terbaik. Nah, ini kan mimpi api. Ayo, sampean gelem nyeritakno tak gak lagi ini. Boleh aku nyeritakno yo rugi ta nang awak nguntungno Sahrizal. Kan kebanyakan kita kan begitu kan ya. Kebanyakan kita begitu. Kalau mimpinya itu ada keuntungan untuk diri sendiri diceritakan. Tapi kalau mimpinya itu baik dan keuntungan untuk orang lain, apalagi untuk musuh-musuh kita, ya naudzubillah, udah cerita. Padahal kan kalau teksnya itu, kalau teks hadisnya, kalau itu baik menguntungkan dirimu atau orang lain, maka ya ceritakan. Tapi kalau jelek, nah, rawahul Bukhari an Abi Sa'id. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh amudan ing napa cahaya merah ing cagak kan amudan ing cagak ahmarokan maksudnya cahaya yang kayak cagak gitu ya. Ahmarokan abang, jika kalian melihat cahaya merah seperti tiang mingki balil masriki saking arah wetan di syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan fadakhiru mongko nyimpenno sira kabeh ta'ama sanatikum ing panganan taune sira kabeh fa innaha krana sak temene sana iku sana tujuin tahun kelaparan. Jadi kalau kamu melihat di arah timur pada bulan Ramadan ada cahaya merah seperti tiang, maka itu pertanda nanti akan terjadi paceklik El Nino, dibutuhkan bansos. Zaman biyen kan bansos. Dan yang kayak begini ini bisa ditengeri ya, bisa dititen. Kita pernah punya sejarah di dalam Al-Quran ya, tentang bagaimana Nabi Yusuf itu bisa memprediksi terjadinya kemarau ya. Yang mimpi tentang 7 sapi dan seterusnya itu 7 tahun itu akan baik-baik saja, 7 tahun berikutnya kemudian akan terjadi paceklik dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi kepala bulog. Siapa? Nabi Yusuf kan ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim, ya kan? Jadi boleh apa enggak minta jabatan? Boleh. Apa dalilnya? Mana syahidnya? Ya Nabi Yusuf tadi, ij'alni, jadikan aku ala khazainil ardi, sebagai kepala bulog yang bagian ngurusi logistik gitu ya. Ini sesungguhnya aku hafidun, itu bisa dipercaya untuk menjaga, alimun, punya kapasitas, punya kapabilitas gitu loh, punya kompetensi. Jadi syaratnya kan gue kompetensi enggak? Ya punya, ya silakan minta jabatan. Kamu bisa dipercaya enggak? Bisa. Tapi umur saya belum cukup. Ya nang MK. Kan mudah kan. Nang MK ya beres. Apa maneh ono paman gitu. Jadi boleh, dalilnya itu. Jaluk jabatan itu enggak apa-apa, mencalonkan diri itu enggak apa-apa gitu loh. Mencalonkan diri asalkan hafidun alim, dia punya sisi amanah, punya kompetensi ya, punya kemampuan dan seterusnya.
Rawahu Tabrani. 96 idza ra'a nalikane ningali sapa ahadukum salah siji sira kabeh janazatan ing jenazah. Jika seorang di antara kalian melihat jenazah, ilam yakun lamun ora ono sapa ahadukum iku masyian wong kang mlaku maha sertane jenazah. Jika orang tersebut tidak berjalan bersama dengan jenazahnya, mengiringi jenazah, maksudnya sampean sedang duduk gitu loh, duduk di depan rumah terus ada jenazah lewat di depannya. Apa yang dilakukan? Falyakum mongko becik ngadeg sapa ahadukum, maka berdirilah. Sebagai apa? Penghormatan terhadap jenazah. Cuma begini, ini komentarnya Surahul Hadis, pensyarah hadis itu ada yang mengatakan begini, hadis ini mansukh, dinasah, direvisi dengan hadis berikutnya, di mana Nabi ada orang jenazah mati lewat di depan Nabi biasa aja berdiri gitu, sehingga tidak sebuah keharusan untuk ikut berdiri, tidak sebuah keharusan, tapi cara berdiri ya tidak apa-apa. Hatta yukhallifa hingga ninggal sapa hingga ninggal sapa ahadukum ha ing jenazah, sampai kalau kamu pas lewat, kamu yang jalan berpapasan dengan jenazah sampai kamu meninggalkan jenazah tersebut. Au tukhallifa utawa ninggal sapa jenazah hu ing ahadukum, atau kamu pas diam di tempat di depan rumah kamu ya sampai jenazahnya lewat. Autu doa utawa hingga diseleh sapa jenazah min qabli an tukhallifa, saking sadurunge yen to ninggal sapa jenazah hu ing ahadukum, atau sampai dia ditaruh di makamnya meskipun belum meninggalkan kamu, maksudnya mungkin ya rumah kamu di depan pemakaman itu, jadi delok ngono. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Idza ra'a nalikane ningali sapa ahadukum salah siji sira kabeh. 97 imra'atan ing wong wadon hasnaa kang ayu, fa'ajabat mongko nuli nggawakaken sapa imra'ah hu ing ahadukum, falyati mongko becik nekani sapa ahadukum ahlahu ing bojone ahadukum. Jika seseorang di antara kalian melihat wanita cantik dan seksi dan takjub, ya, cara bahasa takjub kan, jadi ya kan bukan takjub, terangsang, ngono lho. Ya. Enggak kan, maksudnya kan begitu kan. Lek delok wong wedok wahyu seksi terus kon terangsang, opo yang harus dilakukan? Faliyati ahla. Yo ojo moro nang wong iku. Lho yo bahaya lek moro nang wong iku. Lek kon mulih nang omah terus yo wis garapen bojone, ya turu mek bojone ngono lho. Paham ya Pak? Makane wong umroh iku lek duwe-duwe anguran mek bojone ngono lho. Kenapa? Karena potensi imro'ah hasna fa'ajabat itu banyak banget di sana. Ledek kene kan enggak kan ya. Ledek kene ya delok Yutun, Yumi, tapi ledek kono wong Uzbekistan, wong Turki, wong Mesir, wong Korea, wong macam-macam. Kok wahyu ya bojoku tok sing elek. Jari bojone, lha kono ya ganteng-ganteng Mas, sing pesek ya awakmu tok. Jadi fa'ajabat itu kira-kira maksudnya ya timbul rangsangan di dalam hatinya gitu. Wal ya'ti ahla. Fa innal bud'a krana sak temene kemaluan iku wahidun yo rasane ya siji, yo padha ngono. Karena kemaluan itu yo rasane yang niku ngono. Yo kopi ku yo padha ae kok dikek botol, dikek apa yo padha ae. Rasane yo kok ngono. Wa mahalan iku sertane ahluhu mislul ladzi utawi padane barang ma'ah kang sertane imro'ah hasna. Apa yang dimiliki istrimu itu ya sama dengan apa yang dimiliki wanita cantik itu. Paham maksudnya kan? Yes langsung mulih. Kok anggar delok wong ayu wis gak kuat mulih nang omah. Lapo? Mateni wong kafir iki. Nang bojone. Rawahul Khatibu an Umar. Karena begini maksudnya begini hadis. Nun sewu, ini agak jorok karena kita kan ngaji ya, maksudnya kulil haq walau kana
Walau kan gitu muroni. Walau karena gak senono. Meskipun gak senono. Karena begini nuwun sewu. Zakar itu ngajengnya paling bisa. Lek wis mari kumpul mek bojone ya ora kirane ngajeng maneh, ngono lho. Paham maksudnya? Lha sampean lek pas delok wong wedok ayu, terangsang dan seterusnya, mari ngono, sampean arahkan ke istri kamu, main mbek bojomu, mari ngono, ya wis lemes kon, gak kirane eling nang wong wedok mangi maneh, paham? Ya koyo wong mangan ngene lho. Wong mangan anggere mari mangan ya, wis mari war sampean koyo mang mari buka, terus mari sik ditawani sate. Ya wis moh pisan. Ya. Lapo ya tema, lek mangi gak apa-apa tak pangan. Saiki wis wareken aku. Ya kayak begitu gitu, kayak begitu. Maksudnya itu. Ida arada 98 ida ro analikane ningali sira sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Bi akhihi kelawan dulure ahadukum balaan ing cuba. Kalau kamu melihat, jika salah seorang di antara kamu melihat saudaramu tertimpa musibah, tertimpa bala, fal yahmad mongko becik muji sapa ahadukum Allah ing Allah. Maka kamu atau orang tadi harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Wala yusmi lan ojo ngrungokno, ojo memperdengarkan sapa ahadukum hu ing hamdu lahu ing ahihi dalika ing mengkono-mengkono alhamdulillah. Tapi ojo sampai krungu dulure sing kena musibah. Maksudnya misale Sahrizal kelangan, Sahrizal opo kelangan duit. Aku alhamdulillah, ini kan duduk aku sing kelangan kan. Tapi lek moro aku nek bandere nang Pak Sahrizal tak perdengarkan, alhamdulillah ya Sahrizal duitmu hilang, duduk duitku. Ya kan loro hati akhirnya. Paham maksudnya di sini ya. Jadi kenapa kok harus alhamdulillah? Karena kita memuji alhamdulillah ya, saya dikasih selamat. Alhamdulillah saya dikasih selamat. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. 99 idza raaitum nalikane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang ya'tadu halim biasaaken sapa rajul al-masajida ing pira-pira masjid. Jika kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, fashhadu mongko nyeksenono sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Maka pastikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Karena dalam hadis dalam Al-Quran dikatakan innama ya'muru masajidallahi man kemudian itu area apal Quran. Man amana billahi dan seterusnya ya. Yang meramaikan masjid itu ya hanya orang beriman. Kan tidak mungkin kemudian orang yang beriman, orang yang enggak beriman terus meramaikan masjid. Tidak mungkin, kecuali dalam musim kampanye. Iso tekonang masjid-masjid itu, meskipun non muslim lah. Oh, pokok oleh suara, benar. Idza raaitum 100 idza raaitum nalikane ningali sira kabeh al-hariqa ing kobongan. Jika kalian menyaksikan kebakaran, fakabbiru mongko maca takbir sira kabeh. Fa inna takbira krana sak temene takbir iku yudhi'u bakal madhamaken apa takbir hu ing harik. Rawahu Ibnu Asakir. Wi apa ya tenan. Lha sampean mek takbir tok terus gak nyiram ya apa? Apa mari kebakaran itu? Allahu Akbar. Ini tambah gedean ini. Enggak, maksudnya mungkin karena ketika Allahu Akbar kemudian orang yang tidur terbangun akhirnya ikut memadamkan. Atau boleh jadi kemudian ya tetap takbir maksudnya yo manggil apa jenenge pemadam kebakaran dan seterusnya gitu. Jadi yang kayak begini gak boleh ditelan mentah-mentah. Loh di hadis itu kok kan maca takbir kok bisa nyiram. Aduh. Ada cerita yang hampir sama ya dengan ini. Begini, saya dulu itu pernah meneliti tentang apakah siapa yang paling mulia, siapa yang lebih mulia, al-auliya apa as-sahabat. Saya sampai detail mencari referensi tentang itu. Sahabat itu, ya gampangannya gitu loh. Abu Bakar bin Abdul Qadir, itu mulian di.
Hah? Ya tapi nyontohnya sampai itu luwih anu nang si Abdul Qadir kan? Enggak kan? Itu saya baca banyak, bahkan ada keterangan yang begini, andaikan sahabat itu tidak punya karomah sama sekali, dia hanya suhbatur Rasul, itu lebih afdol daripada para wali yang punya banyak karomah. Karena suhbatur Rasul, ngancani Nabi, nyawang kanjeng Nabi, itu wis karomah. Jadi sahabat-sahabat itu tidak butuh karomah, sudah tidak butuh kesaktian yang nampak. Kenapa? Karena dia suhbatur Rasul itu sudah karomah, top karomah yang akdom itu ya, lo itu tidak bisa dianu, tidak bisa diijoli ambek iso ngawang, iso melaku dek dure, apa jenenge dek dure banyu dan sebagainya, itu tidak bisa diganti dengan itu sudah. Lalu kemudian saya baca di antara referensi yang saya baca itu adalah tafsirnya siapa, Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib itu ya. Beliau ketika menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, teman bisa cek di, kan dia kan ono kitab kan ya. Enggak, maksudnya sampai ini cek gak meragukan kapasitasku ngono. Teman bisa cek nanti kalau tidak salah di ayat 18 atau berapa gitu ya, tentang Ashabul Kahfi itu beliau memberikan sekian argumen bahwa sahabat itu adalah orang yang punya karomah banyak. Dia wali. Cuma kita kan enggak, kan repot ya. Coba Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Abu Bakar itu sore, ya kan ngono kan dadi ngono lho. Jangan sampai punya anggapan seperti itu. Lalu diantaranya yang masuk ke ini ya, hari ini tadi diantaranya adalah sekian bukti yang diajukan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi tentang karomahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar itu ada sekian karomah yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Kabir itu, Mafatihul Ghaib. Di antaranya adalah waqa'at an-naru fi ba'di duri al-Madinah. Terjadi kebakaran di sebagian rumah penduduk kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kataba ala khazafah. Dia ambil tembikar, kemudian ditulis di tembikar itu, ya naru uskuni biidnillah, wahai api kamu padamlah dengan izin Allah. Lalu ini tembikarnya dilemparkan ke rumah yang kebakaran. Apa yang terjadi? Rumahnya kemudian berhenti kebakaran. Tentunya ya umpu disiram bora. ini ceritanya dia dilempar gitu. Ini kan hampir sama dengan ini loh, kayak. Jadi boleh jadi kemudian nggak nyelup pemadam kebakaran ya langsung Anda. Bisa jadi apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Yang kedua misalkan ada Sayyidina Umar itu mengirim waktu itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah ya. Mengirim Sariyah, namanya orang Sariyah itu dikirim ke mungkin Syam atau mana, ke luar negeri untuk perang. Nah, pas perang itu dia sudah terjepit oleh musuh. Mesti kalah. Waktu itu hari Jumat. Nah, sementara Sayyidina Umar ini di kota Madinah dia. Beliau ribuan kilometer jaraknya. Sayyidina Umar ini sedang khutbah Jumat. Tengah-tengah sedang khutbah Jumat itulah. Jadi mari kita keluar dan macam-macam langsung ya Sariyah al-Jabal. Itu sahabat kan kaget kabeh loh. Ini kok keluar dari tema ini. Iya kan? Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, berlindung ke gunung, berlindung ke gunung. Gitu. Itu katanya Sayyidina Ali di dalam kitab tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu, Ar-Roh tuh saya catat itu tanggalnya kapan kejadian Sayyidina Umar ngomong ya Sariyah al-Jabal. Bicara. Begitu Sariyah dan rombongan sudah datang beberapa hari atau minggu berikutnya, ditanya oleh teman-teman sahabat, apa yang terjadi kepada kamu? Alhamdulillah menang. Waktu itu sebenarnya kami sudah terhimpit mau kalah hari Jumat. Lalu ada suara menggelegar memerintahkan kami untuk berlindung ke gunung. Andai kan tidak ada suara itu ya mati semua, kalah kita. Wah maksudnya ya. Jadi suara nih Sayyidina Umar yang dari kota Madinah ini bisa tembus sampai ke kota Syam atau negara lain. Saya juga bisa seperti itu sekarang pakai HP. Di kene iso apa
telepon-teleponan mbek wong Saudi, mbek wong Turki, mbek wong Mesir kan bisa. Apa bukti berikutnya bahwa saya tidak enggak sampean biar semakin enggak sembrono ngono lho memperlakukan sahabat-sahabat ini. Wow, nyeluk Syekh Abdul Qadir, Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyeluk Abu Bakar ngono. Umar ngono iya toh. Lah sampean kan ngono kan. Lo nyeluk Imam Syafi'i cek iya, nyeluk sahabat itu lho. Abdullah bin Mas'ud ya gak ono Sayyidina ta sapa. Abu Dar Mu'ad. Aku kadang geleng-geleng arek-arek ya Allah. Nang Imam Nawawi wedi kate ngomong Nawawi kan ya. Ghazali kan wedi kan ya. Bareng nang sahabat iki sembrono arek-arek. Ya gak sembrono. Ada lagi Sayyidina Umar itu menjadi khalifah di Madinah. Lalu di Mesir itu yang menjadi gubernurnya adalah Amr bin As. Amr bin As itu ada kuburannya di situ ya, ala khilaf tempatnya tapi bisa dikunjungi. Nah, di Sungai Nil itu kan sungai yang kalau tidak salah itu sungai yang melewati 9 negara, kalau 5 negara kalau sekarang. Itu sungai besar banget itu. Alirannya luar biasa panjang dan seterusnya. Lah dulu Sungai Nil itu masa-masa tertentu itu kekeringan, tidak ada airnya. Lah, tradisi orang dulu kalau ada kejadian seperti itu kan belum ada riset, belum ada meneliti macam-macam kan. Maka kemudian mereka membuat tumbal, ya kan? Tumbalnya siapa? Gadis perawan. Dia apa kan? Disembelih, kemudian darahnya dialirkan di Sungai Nil. Nanti begitu sudah menyembelih tumbal begitu, nanti gak lama kemudian air Sungai Nilnya mengalir. Itu menjadi keyakinan sudah. Begitu Amr bin As masuk ke situ terjadi kekeringan, dia mengirim surat ke Sayyidina Umar. Kirim surat ke Sayyidina Umar, niki ngapunten Sungai Nil ngeten kejadian banyak pakai tumbal gitu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kemudian dia ambil kertas atau mungkin kain ya, ditulis di situ. Ya ayyuhan Nil, wahai Nil, in kunta tajri bi qada'illah wa qadari fajri. Kalau kamu itu mengalir karena takdir Allah, ya mengalirlah gitu. Wa in kunta tajri bi amrik, tapi kalau kamu itu mengalir karena kemauan kamu sendiri, fala hajatala bik, maka aku tidak butuh kamu mengalir. Yus, enggak usah milih-milih mana. Sudah dibungkus terus dikirimkan. Kata pesannya ini tolong dilemparkan ke Sungai Nil. Sama Sayyidina Amr bin As kemudian dilemparkan ke Sungai Nil sampai kemudian mengalir sampai sekarang. Ya iso percaya iso gak long itu hadis itu Quran. Tapi saya pastikan itu ada di Tafsir Al-Kabir itu ya, Tafsir Al-Kabir itu kan. Tapi kalau nggak percaya cek. Jadi gak dianggap kitab terus gitu. Dan teksnya saya pastikan seperti yang saya sampaikan itu. Teksnya seperti itu. Itu contoh-contoh bagaimana sahabat-sahabat itu punya aroma. Tapi karena kurang dielaborasi, kurang dipublikasi, akhirnya karoma-karoma sing belakangan ini sing nampak top gitu loh. Ulama-ulama belakangan ini yang nampak top. Lek kula nuwun sewu, gak mungkin lah. Kayak Sayyidina Abu Bakar itu dek ngisore Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan ya gak mungkin ngono lho. Laula Abu Bakar ya gak mungkin ada semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita tetap takdim hormat, tapi jangan sampai kemudian kita punya anggapan bahwa sahabat itu di bawahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kamu punya pemahaman seperti itu, tauhidmu jeblok. Karena kita tahu betul di dalam tauhid itu siapa manusia paling mulia? Nabi Muhammad. Di bawahnya siapa? Al-Anbiya. Ya, di bawahnya siapa? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, sahabat kan ya. Nanti as-sabiqunal awwalun macam-macam itu tadi, ahlu Badr, ahlu Uhud, ahlu Bai'atir Ridwan. Itu kan orang-orang yang mendapat apresiasi dalam Quran gitu loh. Wali-wali itu urusan belakangan gitu. Urusan belakangan. Tapi nanti di dalam Shahihul Jauharat Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani itu kan punya natom begini kalau tidak salah ya. Yang baru-baru ini semester anyar mungkin masih ingat. Wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha imbadan kalama. Kamu harus meyakini bahwa wali itu punya karomah. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa wali tidak ada karomah-karomahan, itu kamu harus membuang pendapat orang tersebut.
Ida aroda nalikane 101 ida aroda nalikane ngarepaken sapa Allahu Allah biqaumin kelawan kaum su'an ing kealanan. Jika Allah menghendaki satu kelompok, satu komunitas itu tertimpa kejelekan, tertimpa musibah, ja'ala mongko dadekno sapa Allah amrahum ing perkarane ing urusane kaum ila mutrafihim maring pira-pira wong kang mewah-mewahe kaum. Ila mutrafihim maring pira-pira wong kang hedon, orang yang glamor dari kaum tersebut. Rawahud Dailami. Ida sa'altum nalikane njaluk sira kabeh Allah taala ing Allah taala, jika kalian meminta kepada Allah fasalu mongko njaluk sira kabeh ing Allah bibutuni akuffikum kelawan pira-pira jerone epek-epek sira kabeh. Jadi begini, yang bagian batinnya ini apa namanya, batul kaf ini diarahkan ke atas. Wala tasalulan ojo njaluk sira kabeh Allah biduhuria kelawan pira-pira jabone akuffikum, jangan dibalik begini. Sumala taruddu nuli ojo mbalekaken sira kabeh ing akuffakum hatta tamsahu hingga ngusap sira kabeh biha kelawan akuffakum wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Jangan diturunkan dulu tangan kalian itu, telapak tangan kalian, kecuali kalian sudah mengusapkannya ke wajah kalian. Fa innallaha rana sak temene Allah iku ja'ilun kang dadekaken fiha ing dalem akuffakum barokatan ing barokah. Rawahu Abu Dawud. 103 ida sa'ala nalikane jaluk sapa ahadukum salah siji sira kabeh rabbahu ing pengirane ahadukum mas'alatan ing siji penjaluk atau mas'alatan kelawan penjaluk satu permintaan ya. Fata'arrafa mongko nuli weruh sapa ahadukum al ijabata ing disembadani donga. Kemudian dari tanda-tandanya kok kayaknya ini diijabah doanya. Falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kadhe Allah alladzi bi ni'mati kang kelawan nikmati alladzi tatimmu dadi sempurna apa shalihatu biro-biro bagusan, biro-biro perkara kang bagus. Jadi di ijabah alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Wa man lan utai sapane wong iku apa ada dikendo anhu saking man apa dzalik mengkono-mengkono ijabah. Tapi kalau kamu sudah berdoa kok rasa-rasanya doanya enggak dikabul-kabulkan, falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum sapa man, falyakul mongko becik ngucap sapa man alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam kondisi apapun. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Ida sarrat nalikane bungahaken ka ing sira apa hasanatuka kebagusan sira. Jika kebaikan amal solehmu itu membuat kamu bahagia, wa saat lan nopo gare susah nyusahaken ka ing sira apa sayyi'atuka kealanan sira dan maksiatmu membuat kamu sedih, fa anta mongko utai sira iku mukminun mukmin. Jika demikian berarti kamu betul-betul orang mukmin. Rawahu Diya'u an Abi Umamah. 105 ida sammaitum iki nyene gak ono bajune tadi. Apa ngenteni ono tumbal? Tumbal apa jenenge? Gadis perawan. Ida sammaitum nalikane paring jeneng sira kabeh al walada ing anak, paring jeneng Muhammadan ing Muhammad, fa akrimu mongko mulyakno sira kabeh hu ing walad. Paham? Jika kamu memberi nama seorang anak dengan nama Muhammad, maka muliakanlah anak tersebut. Tapi jangan dibalik. Berarti lek jenenge dudu Muhammad ya kudu dia trek-trek ngono ya. Kok mesti digoleki mafhumnya gitu. Saya dulu yang 2019 itu ya, 2019 itu
ke Jember, ada acara ke Jember itu ada calon DPR apa DPRD apa DPR RI atau DPR kota, pokoknya calon legislatif jenenge Muhammad Rasul. Kok sangar men. Muhammad Rasul. Kok sangar men gitu. Jadi ya, jika nama seseorang anak itu diberi nama Muhammad, maka muliakanlah. Terus begini, kalau Yaibat nih, Yaibat itu kalau memberi nama anak, sampean tidak tahu tuh nanti dari tokoh kan nggak ngerti kan. Kadang moro dijalui jeneng kan ya. Jalui jeneng bingung golek nama-nama indah di Google. Biasanya yai itu apa namanya? Kalau anaknya itu perempuan, maka sama yai diambilkan nama istiqoq dari bapaknya. Ya, tak kasih contoh. Anak saya yang ketiga itu Halimah itu kan istiqoq dari Hilmi. Paham maksudnya? Jadi istiqoqnya dari akar katanya apa? Dari bapaknya. Kalau anaknya laki-laki itu diambilkan istiqoq dari ibunya. Oleh saya itu Hilmi, ibu saya namanya Halimah. Jadi istiqoq dari ibu saya. Itu yang dilakukan oleh yai. Biasanya begitu. Gitu. Ya, Yaibat itu punya tradisi kalau memberi nama itu istiqoq dari, kalau anak perempuan diambilkan dari istiqoq nama bapaknya. Tapi kalau anak laki-laki diambilkan istiqoq dari nama ibunya. Gitu. Jadi misalnya bapak Lutfi dua anak wedok, berarti kira-kira jenenge Latifah, Lutfia, ngono lho. Paham maksudnya ya? Wa ausiulan jembarno sira kabeh, wa ausiulan jembaraken sira kabeh lahu maring walad fil majlis ing dalem majlis. Kudu kok ajangi ombo, wong jenenge Muhammad kok. Harus dikasih tempat tempat yang luas lah. Wala tuqabbihu lan ojo meleh-melehno sira kabeh lahu maring walad wajan ing wajahi. Ojo kemudian dipapui, dicaci maki wajah dan seterusnya. Maksudnya jangan diperlakukan dengan jelek. Rawahul Khatib an Ali. Nama itu penting. Meskipun Shakespeare ya apa? Si ngomong apalah arti sebuah nama. Lo penting banget itu nama. Antara aqua sampai mineral itu ya beda ya. Itu kan karena nama itu ya. Lo bayangkan nggak ada nama sebenarnya. KTP itu kan penting banget nama itu. Dan nama Muhammad itu memang luar biasa. Kalau Al-Imam Al-Busiri itu dia membanggakan banget namanya adalah nama Muhammad. Namanya Sahibul Burda kan Muhammad Al-Busiri kan. Cuma kita ngenali kan Syekh Al-Busiri. Padahal Syekh Muhammad itu gitu. Kan Muhammad. Apa buktinya? Di dalam nadom terakhir itu, fa innali dimmatan minhu bitas miyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bid-dimma. Fa innali dimmatan, sungguh saya memiliki jaminan dimmatan minhu dari Nabi Muhammad bitasmiyati, karena saya memberi nama diri saya Muhammadan dengan nama Muhammad. Jadi bangga banget. Wah, aku wis duwe jaminan wong jenengku Muhammad. Kalau dalam hadis-hadis sing roto yo dianggap roto dhaif banget ambek wong-wong yukhraju minan nar man wafaqa isma Muhammad. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang namanya cocok dengan namanya Nabi Muhammad. Kan yo gak penak. Muhammad neraka. Kan yo gak penak ngono. Meskipun itu kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya rek sing jenenge Muhammad metu kabeh. Ojo di neraka sawangane. Kira-kira begitu, sawangane mosok jeneng Muhammad kok. Dan Nabi Muhammad itu bangga banget dikasih nama Muhammad itu. Dikasih nama Muhammad itu bangga banget. Di dalam hadis misalkan dikatakan ya ibadullah unduru kaifa yasrifullahu anni
syatma Quraisyin wa la'nahu. Wahai hamba Allah, coba perhatikan bagaimana Allah menghindarkan aku dari celaan, hinaan orang kafir Quraisy. Ya napa niku Kanjeng Nabi? Apa kata Nabi? Yashtumuna mudammama wa yal'anuna mudammama. Mereka mengatakan, "Hei mudammam." Mudammam itu apa? Orang tercela kan. Jadi lek nyeluk Kanjeng Nabi Muhammad itu mudammam. Muhammad itu mudammam, Muhammad itu tercela. Katanya Nabi, yal'anuna mudammama wa yashtumuna mudammama wa ana Muhammadun. Kan paradok. Ngerti paradok? Wahai Muhammad yang tercela. Padahal Muhammad itu artinya terpuji. Kan berarti lek cara diterjemah, wahai orang yang terpuji, kamu tercela. Paham maksudnya? Lah itu saja sudah membuat orang Quraisy itu bingung. Jadi lek kate nyelatu Nabi Muhammad ya repot. Wong jenenge api gitu. Lah kan enggak mungkin kemudian kamu kepada Pak Untung ngomong rugi. Pak Untung yang rugi kan ya gak enak. Ono jenenge urip mati. Pak Urip yang sudah mati itu. Iya ya gak urip itu. Itu jenenge paradok itu. Paradok itu. Dan tradisinya Yaibat itu. Yaibat itu banyak merubah nama orang, nama anak. Di antara contoh yang faktual saja. Kepala Madin itu siapa sih ini? Siapa? Zainul itu ya. Sampai ngerti jeneng aslinya? Huzainul. Sama Yai, jeneng kok Huzainul. Huzainul itu tasghir dari Husnun. Husnun itu sedih. Lek Huzainul itu kesedihan yang minimalis. Kesedihan yang akhirnya sama Yai, ojo Huzainul celon Zainul. Oh, itu banyak. Dulu Nabi juga sama, ada orang yang namanya jelek itu ya dirubah. Ya. Tradisi-tradisi begitu itu dirubah. Ya. Ida syaribtum 106. Ida syaribtum nalikane ngombe sira kabeh almaa ing banyu. Fasrobu mongko ngombe sira kabeh mason kelawan nyesep. Dengan menghirup. Kalau kamu minumlah dengan menghirup menghisap atau menghirupnya. Wala tasrobu lan ojo ngombe sira hu ing ma abban kelawan meneguk. Jangan glok-glok ngono. Jangan begitu minumnya. Fa innal abba krana sak temene meneguk iku yurisu nekaken apa abba al kubada ing penyakit ginjal. Nanti ginjal. Nanti pasti berpengaruh pada ginjalnya. Rawahu Dailami. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yusolli mongko becik salat sapa ahadukum salat muwaddiin kelawan koyok salate wong kang pamitan. Lek sholat, kalau sholat itu bersikaplah seperti orang yang ini adalah sholat terakhir. Sampai lek misalnya kita itu sudah tahu mau mati dan itu pertemuan terakhir dengan kekasih kita. Kira-kira seru apa gak? Seru pertemuan terakhir ya. Mari ini wis mati dek aku dek. Lah harusnya begitu. Kalau mau sholat itu ini sholat terakhir. Besok nanti belum tentu saya itu bisa sholat lagi. Sehingga kalau begitu sholatnya itu adalah sholat yang istimewa. Tapi kita kan enggak. Kalau pas ibadah awak dhewe iki mikire urip sik dawa. Nggih kan? Sehingga saiki ibadah ya enteng-enteng ae meneh iso ibadah, nek iso ibadah. Lho lek nyambut gawe koyo meneh kate mati, akhirnya gedhu lek nyambut gawe. Jadi kebalik-balik jadinya. Dan Nabi itu kalau sudah masuk ke sholat itu kayak gak kenal nang keluarga. Nang Sayyidah Aisyah kayak gak kenal, nang keluarga kayak gak kenal. Itu maknanya bahwa Nabi itu sudah fokus gitu, sudah fokus. Mau coba bayangno Kanjeng Nabi eling nang utang, eling ini, gak mungkin. Gak mungkin. Wong sekelas Sayyidina Ali saja itu sudah bisa khusyuknya seperti itu, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk sholat itu sembarang kali diiling. Apa-apa yang lupa begitu masuk sholat itu ingat. Lo goleki kontak itu gak ketemu. Wes sampai 2 jam goleki nang ndi. Mari no pas sholat iku ambek nglalar. Iki mang aku jam sak menit ndi jam sak menit ndi jam
sampai waladhdallin amin. Oh iya eling. Iya kan ya? Sering kita seperti itu. Salat taman rupane salate wong layadunu kang ora nyono sapa man ana ing sak temene man iku yarjiu bali sapa man ilaha maring salat abadan ing dalem selawase. Rawahu Dailami an Ummi Salamata. Ida salat 108. Ida salat nalikane salat sopal mar'atu wong wadon khamsaha ing 5 waktune mar'ah. Jika seorang perempuan itu salat 5 waktu, wasomat lan poso sapa mar'ah khamsaha syahraha ing bulan Ramadhane mar'ah, wa hafidhat lan ngreksa sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah, wa ataat lan taat sapa mar'ah zaujaha ing bojone mar'ah, dakhalat mongko mlebu sapa mar'ah al jannata ing dalam swarga. Rawahul Bazzaru an Anas. Perempuan itu kalau sholatnya 5 waktu dijaga, bulan Ramadan puasa, kemaluannya dijaga, maksudnya nggak selingkuh, nggak macam-macam, dan taat pada suaminya, dakhalatil jannah. Ini menguntungkan bagi kita para pria, benar? Iya kan? Ini kayaknya kok iwang wedok kan benar. Atau adzaujaha. Gimana kalau suaminya kemudian nakal, pemabuk dan seterusnya, itu hal lain gitu. Prinsipnya itu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada siapapun kalau itu dalam rangka bermaksiat. 109 idza duyiat nalikane disia-siaken opal amanatu amanah. Fantadir mongko ngentenono sira as-sa'ata ing masa kehancuran ing mangsa kehancuran. Kala dawuh, kala ngucap sopo sahabat, maksudnya yang meriwayatkan itu, kaifa iku hal iku kaya apa itaatwa utawi nyak-nyakaken amanah ya Rasulullah ya Rasulullah. Kala dawuh sinten Rasul sinten Nabi, ida usnida ing dalem nalikane disandaraken dipasrahaken opal amru perkara urusan ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr. Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, pantadir mongko ngentenono sira as-sa'ata ing masa kehancuran. Rawahul Bukhari. 110 idza daraba nalikane mukul sapa hadukum salah siji sira kabeh falyajtanib mongko becik ngedoi sapa hadukum alwajha ing wajah. Rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian memukul orang lain, maka jauhilah wajah, jangan memukul wajah. Termasuk di dalam rojam, merajam itu, merajam, ngerti merajam ya? Orang berzina terus dilempari itu, sama Nabi diwanti-wanti untuk tidak mengenai wajahnya, untuk tidak mengenai wajahnya. Urmuha wa iyyakum wa wajhaha, kalau tidak salah begitu dalam hadisnya ya. Urmuha, lemparilah perempuan ini yang zina ini, wa iyyakum wa wajhaha, tapi jauhilah wajahnya, jangan kemudian. Tapi kalau dalam konteks-konteks lain ya misalkan ya, kalau dalam konteks korban ghairu mubarrih misalkan ya, iya kan? Kalau kita ada anak nggak sholat sudah apa namanya balik misalkan, maka kita kan punya kewajiban untuk korban, tapi ghairu mubarrih yang tidak menyakiti. Itu bukan hanya wajah, tapi yang mematikan itu ya tidak boleh dipukul gitu loh. Potong malah gulune kan sih nggak oleh wajah ya, lek gulune oleh. Kalau dia macam-macam ya, pokoknya yang berbahaya itu tidak boleh untuk dipukul. Dalam konteks sekarang itu pendidikan luar biasa dijaga. Aku tahun 2000, tahun 2000, tapi kan tidak bisa kemudian sampean harus sama seperti saya tahun 2000. Tahun 2000 ada apa pelanggaran apa, itu kan biasa kan dikepui. Lepono kantor metu-metu bengep. Mau nek matur nang wong tuwa ya tambah ditambahi. Tapi konteks sekarang kan tidak bisa, sudah pendidikan model begitu itu tidak bisa. Kita harus lebih edukatif. Hukuman-hukuman fisik itu harus dibabat habis, tidak boleh ada. Harus hukuman-hukuman itu yang berbau edukasi gitu. Idza tala'at
nalikane muncul apa Suraya bintang Suraya amina mongko aman sapa azari'u petani apa wong kang nandur minal ahati saking hama. Rawahu Tabrani. Jika telah muncul bintang Suraya maka tanduran-tanduran tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani itu akan aman. Ida tonat nalikane nopo berdenging munyi nging ngoten nggih. Apa udunu ahadikum kupinge salah siji sira kabeh faliat pun mongko becik nyebut sapa ahadukum ni ingsun wal yusolli lan becik maca selawat sapa ahadukum alayya ing atase ingsun. Dadi lek berdenging telinganya maka ya Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wal yakulan becik ngucap sapa ahadukum zakarallahu man dzakarani bi khairin ing lafaz zakara man ila akhirih. Zakara iling utawa nyebut sapa Allah man ing wong zakara kang nyebut sapa man ing ingsun bi khairin kelawan kebagusan. Rawahu Ibnu Adiin an Abi Rafi'in. 113 idza atosa nalikane napa bersin nggih wahing nggih sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum alhamdulillahi rabbil alamin ing lafaz alhamdulillahi rabbil alamin wal yakulan becik ngucap lahu maring ahadukum sapa akhuhu dulure ahadukum au sahibu utawa kancane ahadukum ing lafaz yarhamukallahu yarhamukallah yarhamu muga welas muga ngrahmati ka ing sira sapa Allah alhamdulillah hasim alhamdulillah koncone jawab yarhamukallah fa idza qala mongko nalikane ngucap lahu sapa sinten sapa akhuhu au sahibuhu lahu maring ahadukum yarhamukallah ing lafaz yarhamukallah falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum kalau temannya bilang yarhamukallah maka orang yang bersin tadi hendaknya dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu lakum ing lafaz yahdikumullah yahdi mugi paring pituduh paring hidayah kum ing sira kabeh sapa Allah wa yuslihu lan mugi bagusi sapa Allah balakum ing pertingkahe sira kabeh. Terus jawabane koncone yo napa? Ya sudahlah. Yo terus no. Yo engko gak mari-mari wae. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. 114 Idza arafa nalikane weruh sapa al-hulamu bocah yaminahu ing tangan tengene hulam min shimalihi saking tangan kiwane hulam famuru mongko perintah sira kabeh hu ing hulam bis salati kelawan salat. Rawahu Abu Dawud. Jika seorang anak sudah tahu mana tangan kanan dan tangan kiri maka perintahkanlah dia salat. Gimana kalau ada anak sudah usia 20 nggak tahu mana tangan kanan dan tangan kiri, maka belum diperintah untuk sholat. Ngono kan? Ono iku ono wis gerang ya usia selawe. Kanan cak tiba yo ngiri. Oh ngiri nganan. Bingung. Dengan kanan itu sing kok gemangan niku lho kanan. Sing kok kayak cawi iku bingung. Makanya kalau sampean belajar di Fathul Mu'in di bab awal itu gimana di Mu'in itu wayuk maru dusiban gitu ya. Ya kan dusiban itu ya. Ketika mensarai dusiban itu apa? Bi ayyakula wa yasroba wa yastanjiya wahdahu. Ya kan? Yaitu makan, minum dan istinja sendiri. Itu dhabitul mumayyiz. Jadi apa namanya definisi mumayyiz yang paling bagus itu adalah definisi yang ditawarkan oleh musannif yang ada di dalam Fathul Mu'in itu. Jadi bukan yang tahu mana kanan dan kiri, tapi angger arek iku wis mangan dhewe, ngombe dhewe, terus apa jenenge istinja dhewe, apa maneh gawe kopi dhewe, iku ya wis gerang wis dikongkon salat ya. Ngono lho. 115 Ida'at domat nalikane ngegungaken sapa ummati umat ingsun ad-dunya ing dunya nuziat mongko dicopot min hasaking ummati apa haibatul islami wibawane Islam. Jika umat
Islam itu sudah ngegung-ngegungno dunya, sing diurusi dunya tok, materi tok. Wah, wibawanya Islam sudah copot. Tapi lek kere yo gak duwe wibawa bisa, ngono lho. Bayangkan orang Islam kemudian kere kabeh, koyo di negara Burundi. Oh iya kan ya. Iya parah kan lho. Lah untung ono sing model Qatar ya kan. Untung ono model Saudi ketiga kota The Line itu ya. Iya, ketiga kota luar biasa. Itu mau buat kota budgetnya 7.000 triliun. Lah IKN mek 500 diguyu. Nah, IKN mek 500 triliun apa iku jarene wong Saudi. Saudi itu kan mau buat kota, dia lebarnya hanya 200 meter. Tapi panjangnya itu kalau tidak salah 70 km. Sampeyan bayangno 200 meter kan. Jadi omah itu wis susun-susun deh kene. Terus kendaraannya apa? Ya kereta cepat semua. Jadi gak ono sepeda motor, gak ono opo, gak ono kate nang kono, yo wis numpak iki. Terus itu sedang dibangun di Saudi Arabia. Kita sedang membangun IKN. Wa idza tarakat lan nalikane ninggal sapa ummati al amra bil ma'ruf ing amar bil ma'ruf, al amra ing perintah bil ma'ruf iklan kebagusan, wa nahya lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran, hurimat mongko dialing-alingi sapa ummati barakatal wahyi ing barokai wahyu. Kalau sudah tidak ada dari umat ini yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan terhalang dari berkah keberkahannya wahyu. Rawahu Tirmidzi. 116 idza qulta nalikane ngucap sira li sahibika maring kanca sira yaumal jumat ing dalem dina Jumat ansid ing lapat ansid menengo sira wal imamu hale utai imam iku yahtubu khutbah sapa imam faqat laghauta mongko teman-teman nganggur sira. Paham maksudnya? Kalau imam itu sudah khutbah maka harus disimak. Bahkan sampean misalnya ono kancamu rame terus sampean Gus meneng ojo rame. Lah awakmu dhewe ya wis rame ngono lho. Awakmu dhewe wis rame. Abot. Cuma begini jadinya. Gimana kalau imamnya yang ngajak bicara? Kan imamnya gak sedang wal imamu yahtub kan? Kan wal imamu yahtub dalam kondisi imam sedang bicara. Lah misalnya kemudian sing teko iku, sing tas teko iku aja ndek kono kon ngalang-alangi dalan iki ndek kono lho. Misale, nek kono iku ya apa terus? Iku jawab, "Oh nggih Pak Imam." Tidak apa-apa karena imamnya tidak wal imamu yahtub gitu, tidak sedang khutbah. Dan itu terjadi di zaman Nabi kan? Zaman Nabi ada yang model begitu. Ada orang kemudian datang, Nabi ini rusak semua, kemarau panjang, bunga langsung doa Nabi. Kamu itu sholat dulu, langsung begitu Nabi. Yang baru datang itu sholat dulu, tahiyatul masjid. Itu ada di beberapa hadis. Sehingga poinnya itu adalah wal imamu yahtub. Kalau imamnya sedang seru-serunya khutbah ya jangan bicara meskipun kamu hanya sekedar menegur temannya yang berbicara. Idza qala nalikane ngucap sapa abdu kawula ya rabbi ing lafaz ya rabbi pangeranku qala mongko dawuh sapa Allah taala labbaika abdi ing lafaz labbaika abdi sal tuqta labbaika nyembadani ingsun ing sira mengabulkan ingsun ing sira abdi yo kawulaku abdi yo kawula ingsun he kawula ingsun sal takok jaluk sira tuk mongko diparingi sira yo apa le jaluk wis tak kei. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aisyata. 118 idza qama nalikane ngadeg sapa al abdu kawula fi salatihi ing dalam salati abad. Jika seseorang berdiri untuk melakukan salat durra mongko ditaburkan apa al birru kebaikan ala ra'si ing atase sirai abad hatta yarka hingga rukuk sapa abad. Maka ditaburkan kebaikan di atas kepalanya sampai dia rukuk. Fa idza raka'a mongko nalikane rukuk sapa abad alat mongko ngungguli hu ing abad apa rahmati Allah hatta yasjuda hingga sujud. Kalau dia sudah rukuk maka rahmat Allah akan
menaungi orang tersebut sampai dia sujud. Wasajidulan utawi kang sujud iku yasjudu sujud sapa sajid ala qadamaillahi ing atase napa lek makna iki. Kalau makna tekstual ya ing atase delaman lurune Gusti Allah ya. Lampu lah ya apa butuh sepatu Gusti Allah. Ngono delaman lurune. Hewan apa yang sering datang terlambat dari anak-anak? Hewan apa? Kaki 1000. Kok bisa nak? Ya kan, bayangkan ya sepatunya 1000, gimana masangnya? Lo masang sepatu 1000 kan ya suwe, bisa telat akhirnya. Lo wong sepatu loro ae gare telat kan lho, pemane sepatune 1000. Iya wis. Wis karepmu. Falyasal mongko becik jaluk sapa abad wal yarghab dan becik demen sapa abad. Ya sudah, mintalah atau mendekat sapa abad wal yarghab dan becik mendekat sapa abad. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Ammar mursalan halir rupa hadis mursal. 119 Idza qara'a nalikane maca sapa Ibnu Adam anak Adam as-sajdata ing ayat sajdah fasajada nuli sujud sapa Ibnu Adam. Kalau seseorang membaca ayat sajdah atau surat as-sajdah atau ayat-ayat yang dianjurkan untuk sujud itu, kemudian dia sujud, i'tazala monggo napa nyingkrih sapa setan yabki hale nangis sapa setan, maka setan langsung mewek nangis. Yaqulu hale ngucap sapa setan, ya wailah du kerusahaan temen setan, du kerusahaan temen setan, umira diperintah sapa Ibnu Adam anak Adam bisujud diklan sujud fasajada mongko nuli sujud sapa anak Adam Ibnu Adam falahu mongko iku tetep kadhe Ibnu Adam al jannatu tai surga wa umirtu lan diperintah sapa ingsun bisujudi kelawan sujud fa asaitu mongko duraka sapa ingsun sementara aku disuruh sujud itu malah tidak sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar dan seterusnya. Fali mongko iku tetep kadhe ingsun annaru utawi neraka. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Dan ini kita nggak populer ya. Apalagi di dalam sholat sujud tilawah itu loh. Bingung. Orang umrah itu begitu. Orang umrah itu saya ke teman-teman yang di pengurus ziarah Rasul harus ada penjelasan tentang sujud tilawah. Karena di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu kalau Jumat pagi kalau tidak salah subuh ya atau malam Jumat mungkin Isya itu mesti imamnya membaca ayat sajdah dan nanti ya ayat sajdah mari baca ayat sajdah langsung sujud gitu loh. Sujud mari sujud ngadeg maneh maca maneh iki lek wong enggak paham kan lho iki salat model opo. Lah iki bingung, ngomong bingung. Begitu dia sujud, dia enggak sujud langsung rukuk, mari rukuk ngene itidal terus sujud maneh lho. Ya napa niku wau ya? Niku ajaran kapan niku berubah? Iki dudu ajaran sing berubah, pelajarane gak nyampe nang sampean. Dan itu harus dilatih gitu loh, harus dilatih kayak begitu itu harus dilatih. Idza uqimat as-salatu fala ta'tuha ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.